Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini
sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri. Dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri, dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak. Karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai.
pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena di bawah arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya Kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana Kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah, pastinya tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat, pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa
bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju amin. Ya, ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya, kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI, Polri mengerahkan alutsista besar-besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi, dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat, dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya ya? Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya. Tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kan kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya? Sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya. Tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan, harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partaigerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak. Karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya? Sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredo. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri, dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak. Karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, kak? di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah, banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak. Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu, itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredo. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya. Tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat, pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang merampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang merampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya
yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri. Dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini, nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak. Karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir Pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai.
pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya Kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana Kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Partai Gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif, harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya ya? Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin gimana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya. Tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat, pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kan kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredo. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri, dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya? Sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya. Tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan mengenai ini? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak? Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan, harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri.
dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri, karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini, nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini, terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri, dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri, sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak, karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya Bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih Bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya Kak. Benar Bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini Kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya Kak? Sepertinya begitu Bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik.
Jadi terus bawa arus ya kak ya. Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah, pastinya tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar.
miliar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju kami Tuhan. Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004. Hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI, Polri mengerahkan alutsista besar-besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat, dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi, menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri.
dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri, karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini, nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri, dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri, sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak, karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya, semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai.
pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena di bawah arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya Kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana Kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, Kak? di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa
bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu. Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, itu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang merampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri, dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak. Karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya ya? Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu, itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, itu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri, dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar ya sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan mengenai bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya? Sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya. Tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partaigerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu, itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini.
sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri, dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri, karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini, nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri, dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri, sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak, karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya, semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin gimana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai.
pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya Kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana Kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah, pastinya tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partaigerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa
bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju dulu amin. Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli di tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu, itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang berampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana reaksi warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri.
dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri, karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini, nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak, karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai.
pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya Kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana Kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah, pastinya tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Partai Gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana reaksi warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan, harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partaigerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang merampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir Pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan di sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju amin.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI, Polri mengerahkan alutsista besar-besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu Pidi Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pipit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin ke mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri.
dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri, karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini, nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu, masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak, karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik.
Jadi terus bawa arus ya kak ya. Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat, pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepat juga dibersihkan sini kak? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar.
liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju dulu amin. Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI, Polri mengerahkan alutsista besar-besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana reaksi warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan, harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi, menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana reaksi warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak. Karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai, ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin, jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partaigerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikusaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulannya yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang merampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat
masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri. Dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik, rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri, dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak, karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di dekat bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir Pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai.
pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan Bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya Kak ya? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana Kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah. Pastinya tidak ada aku takut salah kata Bang kalau di bagian situ. Jadi artinya di itu Kak, dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke, jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini Kak? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa
bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu. Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti pakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Kajah, banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Anggra. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya, sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya, pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai-gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat, dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini. Sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke, rekan Anggra, untuk aktivitas ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya setiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai Parkit ini kak? Sejak hari Kamis 2 hari terakhir ini. Ini terbawa banjir ya kak? Sepertinya begitu bang. Itu ini apa namanya sekarang udah mulai bersih ini. Kemarin nggak mana? Alhamdulillah bisa dilihat kalau sekarang udah ada gelombangnya gitu kan. Kemarin semua kayu ini menutupi pantai. Pantai ya. Jadi saat ini berkurang karena dibawa arus lagi ya? Iya, sepertinya karena dibawa arus juga. Terus karena suasana kita udah mulai panas kan bang ya, udah mulai membaik. Jadi terus bawa arus ya kak? Kak, ini juga mengganggu kakak yang tinggal di bibir pantai ini. Harapan kita bagaimana kak kepada pemerintah? Harapan kita kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi, mungkin
untuk diperhatikan lagi biar alam kita lebih bagus, lebih indah pastinya, tidak ada aku takut salah kata bang kalau di bagian situ. Oke. Jadi artinya di itu dibersihkan bibir pantai ini. Iya, di bibir pantai ini dibersihkan. Harapan kita semua kita sama-sama menjaga alam biar tidak ada kerusakan lagi. Jadi efeknya yang bisa kita lihat pantai kita jadi kotor, tidak seperti biasa. Oke. Jadi kayu-kayu ini kita harapkan juga cepatnya juga dibersihkan sini kan? Iya pastinya. Harapan kita biar kayu-kayu ini bersih, terus pantai kita juga bersih lagi, terus nanti para wisata yang mau ngelihat indahnya Sumatera Barat bisa pulih secepatnya gitu. Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah telah mengirimkan 11 helikopter guna mengangkut ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Helikopter tersebut adalah milik TNI dan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal ini disampaikan Teddy melalui akun Instagram @sekretariat Kabinet pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyatakan, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi bencana sejak Jumat, 28 November 2025, kemarin. Sementara itu, 2 helikopter tambahan sudah terbang dari Jakarta ke Aceh pada Sabtu pagi tadi. Seskap Teddy mengatakan, helikopter-helikopter tersebut diterbangkan karena banyak jalur darat yang terputus. Meski begitu, pemerintah tetap memerhatikan kondisi cuaca dalam menangani bencana yang terjadi. Diberitakan sebelumnya pada Jumat, Seskap Teddy juga memberitahukan bahwa pemerintah mengirimkan 4 pesawat ke wilayah bencana terjadi. 4 pesawat itu diantaranya 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang awal November 2025 baru tiba di tanah air. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Banyaknya kayu gelondongan terbawa arus saat banjir besar melanda wilayah Sumatera juga menjadi sorotan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan belak-belakan memberikan kode keras bahwa asal-usul kayu gelondongan tersebut akan diusut. Kode ini diungkapkan oleh Partai Gerindra melalui akun TikTok @partai_gerindra pada Jumat 28 November 2025. Admin Partai Gerindra menyebut bahwa setelah kondisi bencana kondusif harus ada pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus. Di kolom komentar lain, admin Gerindra juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah sampai ke pimpinan. Hanya saja admin Gerindra mengaku bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. Adanya dugaan aktivitas ilegal ini pertama kali tersorot dalam rekaman amatir banjir besar di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang viral, tampak banyaknya kayu gelondongan ikut terseret banjir. Publik lantas menduga bahwa gelondongan kayu ini adalah praktek illegal logging yang ikut memperparah banjir dan longsor yang terjadi. Respons keras terkait situasi ini juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi mengatakan pihaknya akan mengecek soal gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir. Pernyataan ini disampaikan Bobi Nasution pada Kamis 27 November 2025. Bobi mengatakan pemerintah Sumatera Utara akan mengecek apakah keberadaan kayu ini berkaitan dengan pembalakan liar. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa itu.
Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, fokuskan. Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka, ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus. Bantuan logistik terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor mulai disalurkan ke warga. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu 29 November 2025, sejumlah anggota TNI terlihat menurunkan bantuan di beberapa bandara, mulai dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Bandara Malikussaleh, Lok Sumawe, Aceh Utara, hingga Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tak hanya sembako, bantuan yang diberikan pemerintah juga seperti genset dan pembangkit listrik. Sampai saat ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana.
Seekor gajah Sumatera ditemukan mati terseret arus banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh. Bangkai gajah tersebut terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan juga lumpur. Dikutip dari Serambi News, gajah Sumatera ini ditemukan mati di tumpukan kayu gelondongan di bantaran Sungai Kereng Meredu, Kecamatan Meredu PD Jaya pada Rabu 26 November 2025. Satwa dilindungi ini mati diduga terseret banjir yang membawa kayu gelondongan saat mencari makan. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal menegaskan bahwa kepolisian kini berkoordinasi dengan PKSDA Provinsi Aceh dan Kepala BKSDA Ujang serta tim konservasi yang dipimpin Fikar. Tempat ditemukannya bangkai gajah berada di wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang dari luapan Sungai Meredu. Selain itu, lokasi penemuan gajah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Satwa dilindungi ini mati terjepit di antara tumpukan material dan bagian kepalanya dalam posisi menunduk. Warga juga kaget melihat temuan gajah tersebut. Pasalnya di desa mereka tak pernah sekalipun ditemukan adanya gajah. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran memenuhi bibir pantai Pit di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara pada Sabtu 29 November. Selain kayu, terlihat pula sampah plastik, sampah rumah tangga, elektronik, serta sandal dan sepatu rusak yang berserakan di sepanjang garis pantai. Di antara tumpukan itu, beberapa bangkai hewan tampak terhimpit, campuran kayu dan sampah yang menumpuk setelah diterjang banjir bandang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar lantaran pantai tampak kotor dan penuhi material limbah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Afdal. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan Tribunas dimanapun berada, bahwasannya di Kota Padang dalam 3 hari ini terjadi musibah banjir, yaitu banjir bandang, dan kemarin terjadi juga banjir susulan ya, yang berada di das air dingin yang meliputi pantai-pantai di Kota Padang yang merampak di Pantai Parkit hingga Pantai Gajah. Banyak sekali ya kayu ukuran besar atau berondolan kayu dan sampah-sampah yang berdampak berserakan di bibir pantai di lokasi ini. Lokasi ini juga tepatnya di belakang kampus Universitas Negeri Padang atau UMP. Dan selain itu, di lokasi ini juga saya temukan, dalam penelusuran saya tadi menemukan banyak sekali bangkai-bangkai hewan yang berserakan dan tertutup oleh banjir ini sendiri atau dampak limbah kayu ini. Dan diduga ini berada di perbukitan yang ada di Kota Padang yang diduga terbawa arus banjir bandang ini sendiri. Selain itu lokasi ini juga masih banyak ya sampah-sampah ini berserakan. Sekian rekan Angga. Baik rekan Afdal, lalu bagaimana si warga setempat saat melihat kondisi pantai dipenuhi material kayu dan sampah? Baik, tadi penelusuran saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat di lokasi. Masyarakat sangat menyayangkan juga, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dampak musibah ini sendiri. Dia hanya berharap, beberapa masyarakat berharap pantai ini cepatnya dibersihkan karena ini merusak pemandangan juga. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sangat banyak tempat dikunjungi oleh mahasiswa khususnya Universitas Negeri Padang ya, dan masyarakat sekitar yang berjualan. Sehingga dia berharap dalam beberapa hari ke depan kayu-kayu atau sampah-sampah di lokasi ini bisa dibersihkan dan bersama-sama dengan masyarakat juga akan membantu juga membersihkan lokasi ini, sehingga respon masyarakat juga sangat sedih. Tadi saya juga melihat masih ramai masyarakat ya yang mencari tumpukan kayu di lokasi ini sendiri, dan juga berharap secepatnya lokasi ini dibersihkan. Baik rekan Afdal, bisa dilaporkan bagaimana dampak tumpukan kayu dan sampah ini terhadap aktivitas masyarakat setempat? Oke rekan Anggra, untuk aktivitas ya ini sangat mengganggu sekali, terutama
nelayan ya yang di sekitar Pantai Petenggangan dan Pantai Parkit ini sendiri. Karena di bibir pantai ini banyak sekali nelayan yang melakukan aktivitasnya. Namun karena tumpukan sampah ini nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena tidak bisa ke laut karena tumpukan sampah ini terhalang oleh tumpukan sampah. Selain itu masyarakat yang berjualan juga terganggu karena masih banyak bangkai hewan yang masih berada di lokasi ini sendiri. Dan sehingga membuat masyarakat di lokasi ini semakin sepi ya, dan nelayan aktivitasnya sangat terganggu. Baik, rekan Afdal, apakah sudah ada pembersihan tumpukan kayu dan sampah ini oleh pemerintah setempat di Pantai Parkit ini? Oke, rekan Angga, untuk pembersihan masih belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah masih fokus melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang ini sendiri. Sehingga tumpukan ini masih belum dilakukan pembersihan. Dan sementara saat ini atau sore tadi saya pantau juga sudah mulai berkurang ya tumpukan ini karena terbawa lagi oleh ombak karena dampak ombak yang besar dan membawa tumpukan ini ke tengah. Namun sampai saat ini kayu-kayu yang sangat besar yang sudah di tengah bibir ini masih belum dibersihkan. Baik, rekan Afdal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahasiswa, bagaimana tanggapan kita? Ini biasanya sampah ini memenuhi bibir pantai ini sendiri. Iya, kan biasanya kan setiap sore banyak mahasiswa ya bang ya yang main di pantai ini atau cuma sekedar lihat-lihat sunset. Tapi karena sekarang sudah banyak kayu-kayu dan sampah-sampah, jadi menghalangi aktivitas mahasiswa yang biasanya tiap sore menghabiskan waktu sorenya di tepi pantai ini. Kakak tahunya sampah ini sejak kapan memenuhi bibir? Tahu sampahnya yang banyak kayu-kayu ini sejak kemarin sih bang, karena kemarin juga sempat ke pantai tengok keadaan gimana arus, gimana pantai ombak, jadi udah tahunya kemarin. Jadi kita berharap ini secepatnya diatasi ya? Ya amin. Jadi apapun solusinya semoga sampah-sampah ini dan kayu-kayu ini secepatnya dibersihkan. Karena takut melukai mahasiswa dan yang jenisnya kayak. Benar bang. Ini sejak kapan memenuhi bibir pantai?